Halo Halo. semuanya. Sekarang kita ada di podcast Senang-senang kopi. Hari ini aku kedatangan narasumber yang sangat cantik, yaitu silakan perkenalkan diri. Oke, izin perkenalkan diri ya. Hai semuanya, aku Munawar Mawadah, biasa dipanggil Mumun Oneng ya. Kalau orang-orang panggil sukanya Mumun gitu. Asal aku dari Gunung Kidul dan sekarang aku lagi menekunin dunia konten kreator gitu. Nah, ngomong-ngomong konten kreator nih, langsung aja pertanyaannya ya Mbak. Oke, boleh. Nah, yang pertama, bagaimana awal mula menjadi konten kreator Mbak Mumun? Aduh, kalau cerita ini ya, kita santai aja ya, sambil makan-makan Ya, minum-minum boleh kan? Mas. Aduh, bentar ya teman-teman. Bismillah. Awal mula menjadi konten kreator, sebenarnya aku nggak niat banget jadi konten kreator gitu, karena memang aku dulu sangat-sangat anti dengan perkameranan. Bahkan pertama kali upload itu di TikTok, bahkan IG itu sempat mati, nggak upload apa-apa. Terus akhirnya memutuskan menjadi seorang konten kreator karena dorongan dari teman-teman. Dan selain itu ingin menciptakan suatu hal yang baru dalam diriku gitu, karena memang dulu suka organisasi, terus berpikir nih, apa ya kira-kira yang baru ya? Oh, ternyata dunia konten. Dan akhirnya tekun di dunia konten sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. yang seterusnya itu kelebihan dan kekurangan menjadi seorang konten kreator itu apa Mbak? Banyak sekali. Mungkin kalau ditanya kelebihan sama kekurangan, pasti ada. Manusia pun juga ada, teman-teman. Kalau ngomongin soal konten kreator, kelebihannya itu pasti pertama, dikenal banyak orang ya. Itu udah privilege banget. Ya. Habis itu apa ya? Ada beberapa job ataupun ada beberapa tawaran. Yang ketiga, kalau videonya FYP nih, ya senang aja gitu. Oh, ternyata videoku bisa sampai ke orang-orang. Terus yang keempat, kalau videonya bermanfaat ya ikut senang. Kekurangannya tentu banyak juga, bahkan lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kalau kekurangannya nih Apa ya Mbak? banyak banget, tapi aku sepil dikit Salah aja satunya, ya. Salah satunya itu bingung bener. Bingung kenapa tuh? Bingung karena setiap hari harus memikirkan ide konten, dan kapasitas otak setiap orang tuh beda-beda. Kadang satu hari bisa berpikir ataupun membuat 4 konten. Bayangin tuh Mbak, pusing nggak kau gitu? Bayangin dulu ya. Pokoknya gitu, salah satunya gitulah, capeknya di situ gitu. Tapi alhamdulillah manfaatnya lumayan banyak ya. Kalian nggak usah tahu lah minus-minusnya, biar sini aja yang tahu. Kalau kalian pengen tahu ya kalian coba aja jadi konten kreator. Aku sambil makan ya Mbak ya. Iya Mbak, boleh. Mbaknya mau makan nggak? Enggak. Oh ya Puasa. udah. Puasa malam-malam Mbak. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan. Terus apa Mbak Mun ini udah pernah menerima endorse apa belum? Alhamdulillah, tabarakallah, bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah memberikan kesempatan saya untuk bekerja sama bersama brand gitu. Alhamdulillah. Ada gitu. Namanya kenapa? Namanya kenapa Mbak? Kamu pengen jadi konten kreator? Insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Apalagi tuh? Apalagi pertanyaannya? Kalau ada barang yang barang endorse yang kurang layak, nah itu cara menanganinya gimana Mbak? Tetap apa adanya atau gimana? Tidak, kalau saya tidak. Insya Allah nanti jujur, soalnya itu kan kalau kita endorse kan menawarkan suatu produk ke orang-orang. Nah, kalau kita nggak jujur nanti orang-orang malah kecewa, malah nanti merasa tertipu. Iya, merasa tertipu bisa. Terus kayak nggak ada lagi deh jobnya karena kita berbohong gitu. Jadi apa adanya aja. Misal nih aku dapat barang yang kurang sesuai, ya aku bilang, Mbak ini kurang seperti ini, Kak ini kurang seperti ini, Mas ini kurang seperti ini, mungkin bisa diperbaiki dulu, atau nanti bisa direview produknya setelah aku buat video juga bisa. Biasanya jujur sih berarti gitu. Ya
insya Allah berusaha Masya Allah. biar si followers aku tercinta ini tidak kecewa dengan produk yang sudah aku tawarkan gitu. Ya, Ada terus lagi? Hah? masih ada Mbak, masih banyak. Masih banyak. Lanjut. Terus yang selanjutnya, selama menjadi konten kreator, apakah Mbak Mun ini pernah menemui hate comment? Berbicara tentang hate comment ataupun haters, banyak banget. Jadi gini Mbak, dulu tuh aku kan khusus konten mahasiswa ya, Ya. bahkan sampai sekarang juga ada, tapi dulu khusus di review kampus. Yang ngomong terus tuh ya Mbak ya? Iya, sampai pegel nih. Itu tuh banyak banget yang komen gitu, komennya tuh bener-bener yang pedes, nyelekit, kayak oh jadi gini tau jadi konten kreator, sempat mikir gitu. Terus nemuin kayak ini kampusku gitu. Terus kayak pernah banget dulu nemuin head komen yang bener-bener nyelekit banget. Komennya tuh bener-bener yang cara pembawaanku juga nggak bisa biasa ya, mulutku ini terlalu Allah gitu dulu, bawa-bawa fisik juga ada gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah sudah terbiasa, tapi alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada lagi hate comment. Alhamdulillah. Apalagi Saya Mbak, kan Mbak Mun itu banyak orang tahu dari TikTok. Nah, kalau dari TikTok itu ada penghasilan atau enggak? Enak ya Mbak ya? Dari TikTok ya. Dari TikTok itu kalau kata teman saya itu sudah penghasilan. Tapi ya alhamdulillah ada aja. Lewat brand Mbak biasanya, kalau enggak job. Tapi kebanyakan orang tahu itu malah ngajaknya ngejob. Gitu. Ngejobnya tuh kayak apa Mbak misal? Kepo ya. Benar Mbak. Ngejobnya tuh misalnya kayak konten, terus nanti ditawarin jadi talent, ataupun nanti ditawarin jadi MC, moderator gitu. Gitu. Multi talent berarti Mbak. Amin ya Allah, amin, doakan semoga saya juga bisa di bidang broadcast ya, Amin. mengedit. Jadi saya nggak usah pusing-pusing cari karyawan, kalau bisa saya bisa foto sendiri nih, foto sendiri gini. Ya, banyak banget senangnya Mbak. Contohnya karena konten kreator di Indonesia tuh banyak. Lanjut Mbak. Banyak senangnya karena konten kreator di Indonesia itu banyak banget temannya pada BST gitu. Jadi kita nggak ada dunia persaingan gitu. Walaupun iya, aku juga alhamdulillah berteman sama beberapa konten kreator kampus juga yang mereka malah follow aku. Masya Allah. Bayangin yang konten biru ya, centang biru follow aku. Seleb. Alhamdulillah kayak ngajakin collab gitu, tapi belum ada waktu. Jadi kita sibuk Mbak. Alhamdulillah. Tapi nih ya Mbak, fakta lagi, ternyata konten kreator kebanyakan juga bisa MC, radio, pokoknya yang berkaitan sama ngomong tuh mereka bisa semuanya gitu. Contohnya seperti Mbak Mun ya, pasti. Amin ya Allah. Pak Damar rekrut aku di Solo Pos. Mumun Oneng ya, konten kreator di Solo Pos. Oke Pak. Lanjut lagi Mbak, ada pertanyaan lain nggak? Mbak, kalau IG sama TikTok tuh kira-kira enak mana? Oh iya, ngomongin soal TikTok sama IG itu tergantung orang-orangnya ya. Tapi kalau dilihat dari algoritmanya, kebanyakan setiap akun ataupun setiap konten tuh beda-beda. Ada yang akun aku misal, ternyata di TikTok tuh rame, tapi ternyata di IG juga rame. Tapi ada juga yang mungkin rame salah satu gitu. Tapi lebih rame ke IG apa TikTok? Ini fakta baru lagi. Aku udah ngejalanin TikTok tuh selama kurang lebih 1 tahun ya. Itu tuh stuck
ya carilah TikTok aku. Tapi pas aku upload di IG kurun waktu 1 bulan nih, ternyata banyak banget konten-konten yang naik gitu, dan ternyata alhamdulillah berkembang. Tapi ya itu kata temanku, ada naik turun naik turun naik turun naik gitu. Gitu, satu pertanyaan lagi dong. Apa ya, Mbak? Berarti kita nggak bisa menebak algoritma gitu ya, Mbak? Iya, karena itu benar-benar kita kayak apa ya, nggak bisa benar-benar nggak bisa. Tapi kita bisa analisis. Tahu analisis nggak? Jadi analisis setiap konten ataupun setiap aplikasi itu beda-beda. Jadi kita bisa mengamati, kita bisa belajarnya lewat situ gitu. Untuk memudahkan juga. Ya walaupun termasuknya susah ya menjadi konten kreator, tapi tetap harus semangat untuk tetap berkarya untuk kalian semua, para mahasiswa, para pejuang kerja, seperti itu. Jadi teman-teman, menjadi konten kreator itu bukan hal yang mudah ya. Perlu belajar, latihan. Kalau kalian mau mulai, Kalau kalian mau memulai, jangan ragu-ragu ya. betul sekali, Tetap semangat. tetap semangat. Ya, terima kasih buat Mbak Mumun yang sudah meluangkan waktu di podcast kali ini. Podcast apa namanya? Senang-senang Senang-senang kopi. Tapi ini pakai matcha. Sekian, terima kasih. Goodbye.